Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Silakan Ketua kelas dipimpin doanya. Sudah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita yang kelanjutan minggu lalu, Bapak akan mengabsensi kalian dulu. Bapak akan memeriksa kehadiran kalian, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Namun kalau Bapak lihat di sini jumlahnya cukup ya. Ada yang tidak hadir? Ini ya, cukup. Jumlahnya berapa? 20. Nah, ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengaruh iptek di berbagai bidang. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya. Pengaruh impact itu ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yaitu pengaruh positifnya adalah meningkatkan akses informasi dan kajian tentang agama, dan pengaruh negatifnya adalah mudahnya tersebar konflik agama melalui perkembangan iptek dan hilangnya norma agama. Sekian, terima kasih. Bagus ya, berarti materi minggu lalu masih ingat yang apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah Bapak sampaikan, yaitu mengenai pengaruh positif dan negatif iptek, salah satunya di bidang agama. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari masih kelanjutan dari pengaruh iptek itu, namun tujuannya hari ini Bapak harapkan kalian dapat menganalisis strategi pengaruh positif maupun negatif ya, dampak dari perkembangan iptek. Dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, ya, yang nantinya akan dibagi dalam kelompok-kelompok yang akan memisahkan satu permasalahan yang berhubungan dengan materi kita. Bapak minta kalian bersama kelompok kalian akan menganalisis strateginya, strategi apa ya yang akan kita gunakan ketika kita mengetahui dampak positif ataupun negatif dari perkembangan iptek ya. Nanti kita tampilkan. Sebelum Bapak tayangkan, silakan dibagi dalam kelompoknya. Yang minggu lalu boleh teman-teman dalam satu kelompoknya bergabung kembali ya. Maka kan Bapak temukan 5 kelompok. Oke, ini sebelum masuk ke kegiatan berikutnya, Bapak akan sajikan tayangan video, ya. Setelah Bapak sajikan tayangan video mengenai perkembangan dampak teknologi, maka nanti di situ kalian diskusikan bersama kelompokmu, ya. Namun sebelumnya lihat dulu atau amati video yang Bapak akan tampilkan ya. Setelah diamati nanti boleh didiskusikan bersama teman-temanmu sehingga nanti dituangkan di dalam RKPD-nya ya. Sudah ya.
Jadi tayangannya hanya sebentar, tidak lama. Link sudah Bapak kirimkan di Android kalian. Ayo, Bapak rasa banyak ya kalau sudah didiskusikan bersama teman-temannya apa yang sudah ada di dalam tayangan itu, apa yang bisa kalian gali dari situ juga banyak ya, terkait mengenai pengaruh dan strategi yang harus kalian ambil ya. Juga bisa kalian pisahkan, coba dipisah. Bisa nggak bisa? Aku tahu nih, ini bagian, nah ini misalnya maksudnya kita sedikit kan, jadi coba didiskusikan kembali. Ingat sumbernya tidak hanya dari videonya saja, tapi boleh dari sumber lain. Ya, nggak apa-apa dulu seperti, tapi Anda bahwa ini adalah ya, di sini Bapak ada nomor penilaiannya, nanti siapa yang paling banyak bertanya, siapa yang lebih aktif itu ada semua penilaiannya ya. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 3 tampil pertama, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 3. Analisis strategi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang. Bidang hukum tetap berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi. Menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk atau yang bersifat menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam perkembangan iptek yang akan dibacakan oleh Nurul Anbiya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Strategi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang. 1. Bidang politik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai beberapa strategi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang. Sesuai dengan video yang tadi ditayangkan, sama-sama kita saksikan di depan, tadi menjelaskan betapa berpengaruhnya iptek dalam sosial dan juga budaya, pendidikan, ekonomi, dan bidang-bidang yang lainnya. Yang dimana dengan adanya pengaruh iptek tersebut, kita dapat dimudahkan dalam mencari sumber informasi, adanya penemuan-penemuan baru. Namun di balik dampak positif tadi juga terdapat dampak negatif dari iptek tadi, seperti contohnya kehilangan pekerjaan akibat banyak pekerjaan yang diambil alih oleh robot. Nah, kita harus bisa bersikap selektif atau memilah-milah baik hal positif maupun negatif. Agar pengaruh negatif tersebut tidak terrealisasikan dalam kehidupan kita harus bersikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, berikut kami akan memaparkan beberapa strategi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang yang akan disampaikan oleh Bapak. Mari kami persilakan. Strategi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang. Pertama adalah strategi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di bidang politik.
pertama, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Contoh yang kedua adalah di bidang ekonomi. Strateginya adalah A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Misal, tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. Yang B adalah pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek bagi bangsa Indonesia. Pengaruh positifnya adalah berkembangnya demokrasi dan kebebasan, munculnya berbagai partai politik, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan, dan yang terakhir mengurangi kesenjangan, mengurangi ketertinggalan teknologi dan negara berkembang. Itu pengaruh negatifnya adalah hilangnya budaya nasional, terjadinya perubahan nilai norma, dan yang terakhir adalah dapat mempengaruhi pola pikir. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami mengenai strategi pengaruh positif juga nilai positif dan negatif dari iptek. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara mencapai sasaran peningkatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan dalam hal ini akan dijawab oleh Siska. Pada yang akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara mencapai sasaran peningkatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Menurut kami, caranya yaitu yang pertama, adopsi dan penerapan iptek. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan dan kemandirian iptek. Dan yang ketiga yaitu pengembangan teknologi berbasis maritim. Serta yang keempat, pengembangan dana dan inovasi. Terima kasih. Apakah dari kelompok 2 sudah jelas? Jelas. Kami tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah cukup ya, silakan kembali ke tempatnya. Tolong diperhatikan kembali. Baik, sudah cukup ya, jadi sudah cukup untuk presentasinya. Jadi sebelum kembali ke kelompoknya, silakan ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Strategi dalam menghadapi kemajuan iptek adalah 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Oke, Iya, Pak. oke. Jadi teman teman sudah memberikan kesimpulan. Betul sekali apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa di dalam perkembangan iptek ya, kita harus mempunyai sikap yang selektif ya, selektif dalam mengambil pengaruh positif maupun negatif tersebut. Nah, itu saja ya untuk kegiatan hari ini. Namun ada baiknya kalau Bapak kasihkan pertanyaan satu saja dari pembelajaran kita hari ini mengenai sikap selektif ya, sikap selektif yang diambil pada bidang politik dari pengaruh perkembangan iptek. Siapa yang mau menjawab? Apa tambahan nilainya? Ya, Pak, silakan. Saya akan menjawab apa sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi dalam
segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Oke, bisa ya? Bisa. Ya, untuk hari ini Bapak rasa sudah cukup. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.